Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini teman-teman aku pengen membahas tentang perihal jodoh. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin umurnya udah 25 tahun, 26 tahun, menginjak kepala 3 tapi belum menikah juga. Nah, banyak yang bilang bahwa jodoh itu adalah hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, jika jodoh adalah hal yang sudah ditetapkan, apakah jodoh tetap menjadi urusan yang dipasrahkan atau bisa diupayakan atau dicari? Mari kita temukan jawabannya. Simak penjelasan berikut ini. Jadi teman-teman, takdir itu terbagi menjadi dua, ada mubram dan juga mu'allaq. Nah, takdir ini teman-teman sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala pula. Nah teman-teman, takdir mubram itu adalah takdir yang sudah tidak bisa kita rubah lagi karena sudah mutlak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa berubah dengan usaha, doa, dan juga ikhtiarnya kita. Lalu jodoh termasuk dalam takdir apa? Jodoh termasuk dalam kategori takdir mu'allaq. Urusan jodoh, rezeki, dan juga maut itu sudah termasuk dalam takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa berubah sesuai dengan usaha, doa, dan juga ikhtiarnya kita. Sebagaimana penjelasan dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 26 yang berbunyi, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Pada ayat di atas, Allah sudah sangat jelas memberitahukan ketentuan sekaligus gambaran bagi laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidup. Karena ketika jodoh kita sudah ditakdirkan atau ditentukan, bukan berarti kita tidak bisa untuk memilih. Ayat tersebut menggambarkan bahwa cerminan jodoh seseorang ada pada perilaku, sikap, dan juga akhlaknya kita. Jika jadi orang yang baik, maka jodoh kita yang baik pula. Jika kita menjadi orang yang buruk, maka jodoh kita yang buruk pula. Hal ini juga senada dengan perintah Rasulullah yang menyuruh untuk menasihati kepada umat manusia untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup atau jodoh. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, perempuan yang dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama adalah agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, jika tidak, niscaya akan menjadi orang yang rugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas cukup jelas menerangkan bahwa manusia punya kemampuan untuk bisa memilih jodoh yang ia inginkan di dalam hidupnya. Persoalan jodoh teman-teman memang sudah menjadi takdir ilahi. Lalu, sebelum manusia dilahirkan pun jodoh rezeki maut sudah ditetapkan. Lantas, apakah jodoh ini tidak bisa diikhtiarkan? Tentu saja bisa. Kita bisa berusaha, berikhtiar, ataupun juga berencana dengan jalan mencari, memilih, bahkan menentukan dengan siapa kita menikah. Entah apakah dia yang selama ini kita harapkan, kita tunggu dengan segala pengorbanan, ataukah dengan orang lain selain dirinya. Kita tidak akan dapat mengetahuinya. Tugas kita hanyalah berusaha, berikhtiar, dan berdoa dalam mencapai yang terbaik. Nah, untuk hasil akhirnya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya seperti ini. Jika kita pengen pasangan yang baik, kita harus berusaha menjadi orang yang lebih baik terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Maka Allah juga akan memberikan pasangan yang lebih baik untuk kita. Tapi ini kak, aku udah menjadi pribadi yang baik, menjadi wanita yang solehah, kok aku dapat laki-laki yang gak baik? Itu termasuk salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kak, umur aku udah 40 tahun, kenapa sih aku belum dapat jodoh sampai saat ini? Nah, inilah yang diperlukan. Kita perlu berusaha. Salah satunya dengan cara memperluas relasi, teman-teman, ataupun juga bekerja. Gimana kita mau dapat jodoh kalau kita tidak memperluas relasi, berteman, ataupun juga mengenal lingkungan di sekitar kita. Dan kita juga wajib untuk menjaga diri kita, mempercantik diri kita agar orang tertarik melihat kita. Karena cinta itu turun dari mata ke hati. Nah, teman-teman
semua, jadi kesimpulannya jodoh itu adalah termasuk salah satu hal yang masih bisa kita ubah dan kita upayakan dengan cara berdoa dan juga berikhtiar, dengan cara memperbaiki diri, memperluas relasi seperti yang aku katain tadi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dalam memilih jodoh ataupun juga mempercepat jodoh kita yang mungkin masih kita tunggu. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.